warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam lil mu'minin wa ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, ibu nyai, ustad-ustadah yang senantiasa kami harapkan barokah dan doanya kepada sahabat-sahabat Fordaf dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberi kemampuan untuk melaksanakan kebaikan, untuk menebarkan kebaikan, dan selalu diberi kemampuan untuk melestarikan kebaikan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita sudah hampir berada pada pertengahan Ramadan. Euforia hari raya sudah semakin terasa. Semoga kesibukan-kesibukan apapun tidak akan mengurangi aktivitas ibadah kita. Amin. Menjelang hari raya, tidak bisa dipungkiri sebagian dari kita akan ada yang melaksanakan aktivitas mudik, ya, perjalanan jauh, menengok orang tua, menengok kampung halaman, bersilaturahim kepada sanak saudara dan kepada para tetangga. Mudik di dalam bulan Ramadan ini akan lebih menemui masyarakat atau akan menemui banyak kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan. Oleh karena itu, agama kita memberikan solusi bagi orang yang berpuasa di dalam perjalanan. Dalam kitab Yaqutun Nafis disebutkan syarat itu wujub bisyam khamsatu asya. Syarat wajib orang melakukan ibadah puasa itu ada 5 yang harus berkumpul menjadi satu. Yang pertama Islam, kemudian baligh, berakal, mukallaf, nggih. Terus yang keempat mukim, yang kelima mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Dari 5 syarat ini berarti orang yang bepergian itu mendapatkan rukhsah atau kemurahan untuk tidak berpuasa dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Yang pertama, perjalanan yang ditempuh oleh musafir tersebut harus mencapai jarak yang diperbolehkannya orang mengqashar sholat. Sholat itu bisa diringkas 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhon, ketika perjalanannya mencapai jarak tempuh 16 farsah. 16 farsah, 1 farsahnya itu sama dengan 3 mil, setara dengan 5.544 meter. Nah, berarti kalau 16 farsah ini sama dengan 48 mil, kalau dikilometerkan 88 sekian kilometer. Jika perjalanannya sudah mencapai 88 sekian kilometer, maka sholat sudah bisa diqashar dan sudah boleh untuk tidak berpuasa. Itu tadi syarat pertama. Ada syarat yang kedua, perjalanannya harus perjalanan yang sunnah atau mubah, tidak ada unsur kemaksiatan. Jika perjalanannya untuk melihat orang yang berjoget-joget dengan busana yang minim, atau bertujuan untuk mencuri, sepertinya kalau orang tujuannya mencuri terus melakukan ibadah puasa, ini jauh kemungkinannya, guys. Ya, syarat yang kedua, perjalanannya tidak untuk maksiat. Untuk syarat yang ketiga, berangkat bepergiannya harus sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum subuh harus sudah melewati batas daerah tempat tinggal. Kalau dalam konteks wilayah Indonesia, batas kelurahan. Nah, berarti sudah harus berada di luar desanya jenengan sebelum subuh. Jika bepergiannya sudah terbitnya fajar, pagi hari, siang hari, maka tidak memenuhi syarat tersebut. Jadi harus tetap melakukan ibadah puasa sehari penuh. Dan bila mana nanti di tengah perjalanan mendapati masyaqqat yang sangat, kesulitan-kesulitan, akan pingsan atau sakit, maka boleh tidak berpuasa. Tapi bukan karena rukhsah bepergian, karena tidak memenuhi syarat yang kelima. Dia tidak kudroh, tidak mampu, lemah untuk melaksanakan puasa.
Jika musafir tersebut sudah memenuhi syarat-syarat di atas, perjalanannya sudah 88 sekian kilometer, tujuannya tidak maksiat, berangkatnya malam hari sebelum terbitnya fajar. Manakah yang lebih afdol? Manakah yang lebih utama? Antara dia tetap berpuasa atau tidak berpuasa. Ini diterangkan di dalam kitab Mabadi Fikih juz 4, Al-A'darul Mubihah, alasan-alasan untuk diperbolehkannya, alasan-alasan untuk diperbolehkannya tidak berpuasa, maksud saya. Asani, yang kedua adalah as-safar, bepergian. Fa idza khafa al-musafir ala nafsihi ikhtalafa, ketika seorang yang bepergian tersebut khawatir akan kerusakan dirinya, atau ta'tilu manfaatin, atau kosongnya manfaat. Kalau orang berpuasa biasanya lemes, mboten satset, akhirnya ketinggalan rombongan atau ketinggalan bis. Nah, itu kan tidak manfaat, kosongnya manfaat, seperti itu contohnya. Itu bagaimana? Maka fal afdalu lahul fitru, lebih utama baginya untuk tidak berpuasa. Fa alaihil qada'u, tapi tetap berkewajiban untuk mengqadanya di lain hari. Fa illam takhaf syai'an, ketika dia tidak khawatir sama sekali akan dirinya, merasa sangat baik-baik saja, mudiknya nitih bis, AC-nya bagus misalnya, nah dia tidak khawatir dan sangat baik-baik saja, maka jazal fitru, boleh baginya berbuka. Fal afdalu lahu shaum, dan baginya lebih utama untuk tetap melaksanakan ibadah puasa. Nah, demikianlah sedikit edukasi tentang puasanya orang yang berada dalam perjalanan jauh. Semoga ada manfaatnya. Santen duduhe klopo tumas lepeteng medura. Cekap semanten atur kawula menawi lepat estu nyuwun ngapura. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.